Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini terambil dari firman Tuhan Kejadian 3 ayat 14 sampai yang ke-19. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Bapak Ibu yang terkasih, dari pembacaan renungan firman kita kali ini, saya ambil topik Alkitabiahkah kerja keras dan kerja cerdas? Dari firman yang kita baca, banyak dari anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa sejak manusia diusir dari Taman Eden karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia beranggapan bahwa tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan tidak akan memberikan hasil maksimal lagi seperti tanah yang ada di Taman Eden. Oleh karenanya, mereka berpikir bahwa untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh manusia, maka manusia harus berjerih lelah, kerja keras, banting tulang, peras keringat. Apakah benar hal ini bagi anak-anak Tuhan? Maka kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan berkata, apakah Alkitabiah kerja keras dan kerja cerdas? Mari kita lihat Bapak Ibu. Dalam Amsal 14 ayat 23 dikatakan, "Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja." Jelas di sini bahwa jerih lelah dan usaha manusia itu adalah hal yang sesuai dengan Alkitab. Manusia harus mengusahakan untuk mencari rejeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pertama Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa kerja keras dan kerja cerdas adalah Alkitabiah. Karena itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita harus berjerih payah, karena jerih payahmu akan mendatangkan keuntungan. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa jerih payah kita, usaha kita itu harus dibarengi dengan kerja cerdas. Bukan dengan memeras keringat dan banting tulang, dengan usaha kekuatan sendiri. Tidak. Kita harus meminta perkenanan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Manusia dituntut oleh Tuhan untuk melakukan segala pekerjaannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Artinya, pekerjaan yang dilakukan harus dilakukan dengan usaha terbaik untuk memperoleh hasil terbaik juga. Di sini pun jelas firman Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ingat,
Kalau kita melakukan untuk Tuhan, pasti kita akan memberikan yang terbaik, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin memberikan yang setengah-setengah atau usaha yang tidak maksimal. Tidak. Saya percaya ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka dengan segenap pikiran, segenap tenaga, segenap usaha akan kita curahkan untuk pekerjaan yang kita lakukan. Di sini jelas, kerja keras juga sesuai dengan firman Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau kita memiliki pekerjaan usaha, lakukan dengan sekuat tenaga. Ya, kenapa? Jelas dalam ayat ini bahwa selagi manusia di dunia, maka pekerjaan atau usaha yang dilakukan harus dikerjakan dengan sekuat tenaga agar hasil yang diterima merupakan hasil yang maksimal juga. Kenapa? Karena di dunia orang mati tidak ada pekerjaan, Bapak Ibu. Selagi kita ada di bumi, maka lakukan pekerjaan kita dengan sekuat tenaga yang kita miliki. Luar biasa. Yang selanjutnya dikatakan, Amsal 12 ayat 11, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengerjakan barang yang sia-sia tidak berakal budi. Jadi kalau engkau memiliki pekerjaan, ya, mengerjakan tanahnya di sini, memiliki pekerjaan, ya, engkau akan kenyang dengan makanan. Tetapi si orang yang mengerjakan pekerjaan sia-sia, itu disebut tidak berakal budi. Bahkan di Amsal 28 ayat 19 lebih jelas lagi, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa yang mengerjakan barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Di sini bukan tidak berakal budi, bahkan dikatakan akan kenyang dengan kemiskinan, artinya kekurangan, Bapak Ibu. Orang yang rajin dan sungguh-sungguh akan menuai hasil dari yang dikerjakannya. Sedangkan orang yang malas tidak akan menerima apapun, bahkan kemiskinan akan mendatangi. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau kita ada pekerjaan usaha, lakukanlah yang terbaik. Karena engkau akan menuai dari hasil pekerjaan yang kau kerjakan. Dan engkau akan makan dengan kenyang. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 dikatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi jelas orang yang rajin mengerjakan pekerjaannya akan hidup tenang dan berkecukupan, dan tidak akan mengemis kepada orang lain, bahkan tidak akan menyusahkan orang lain. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita di dunia ini, kalau kita memiliki pekerjaan dan usaha, maka kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas. Di sini jelas bahwa berbeda sekali dengan bekerja keras membanting tulang dan peras keringat yang mengandalkan kekuatan diri manusia. Jadi kesimpulannya kita dapat berkata bahwa kerja keras dan kerja cerdas adalah alkitabiah. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka usaha dan pekerjaan yang kita lakukan harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan yang kedua, selain itu kita harus berdoa dan meminta kemurahan Tuhan agar apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal, bukan karena kekuatan kita saja, tetapi karena berkat dan kemurahan dari Tuhan. Sampai di sini jelas bahwa kerja keras dan kerja cerdas itu alkitabiah, tetapi kerja keras yang membanting tulang dan peras keringat mengandalkan kekuatan manusia saja tanpa meminta pertolongan Tuhan, itu tidak alkitabiah. Luar biasa renungan malam kita kali ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel. Bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu, saudara-saudari Bapak Ibu, sehingga mereka juga boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.